30.000 caleg yang gembira menyambut putusan MK bersama PKS dan Demokrat. Ya. Hari ini Demokrat memang agak sedikit terganggu. Boys, ada apa tuh? Kenapa? Ketika kita sudah melihat orang sudah akur, sudah nyaman bersama, Bok jangan diganggu-ganggu lah. Siapa? Hari ini ngomongnya lain, besok ngomongnya lain. Katanya pro wong cilik. Ternyata Ibu Megawati memberikan porsi Puan Maharani itu kan sebagai kingmaker, bukan sebagai calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel, bisik-bisik politik kenegaraan dengan pakar hukum dan pakar politik Bunda Edinaneti. Gimana, sehat-sehat Bunda? Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Has Channel yang luar biasa. Sudah 25 tahun ya Pak? Ya, sebentar lagi Beach 25 tahun. 25 tahun. Akan ulang tahun yang ke-25 tahun dalam kancah politik dan sebagai orang yang memantau politik itu sendiri. Iya, cuma apa namanya, memang LSM di sini satu-satunya LSM yang kita mengamati ya perilaku politisi. Ya, pengamat politik. Mengamati, menindaklanjuti juga apa namanya, mengkritisi ya perilaku politisi. Mengkritisi, gitu mengamati. Jadi karena ini perlu memang, supaya nggak loss. Ini mungkin bisik-bisik kita di minggu ini apa namanya, menurut Bunda apa aja yang terkini gitu. Ya, hari ini kan kita tadi sudah tahu hari ini mungkin ada 30.000 caleg yang gembira menyambut putusan MK. Luar biasa. MK saat ini endingnya memporsikan diri dengan profesional. Dan tadi ada kekhawatiran kita tentang Denny Indrayana. Dan ada lagi putusan MK tentang Partai Demokrat. Putusan MA mungkin. Maaf, putusan MA. Belum, itu belum diputus. Ya, belum. Akan diputus. Ya, kita akan menunggu untuk putusan MA tentang Demokrat. Nah, seiring berjalannya persoalan yang kita khawatirkan sudah berlalu sedikit-sedikit, sudah mulai mencair, sudah ada mulai kegembiraan, sudah nampak air itu sudah mulai jernih, Bah. Oh gitu. Nah, di dalam hal ini tinggal lagi kita selangkah untuk berlayar demokrasi ini, karena ada persoalan lain lagi, Bah, yaitu tentang Pilpres. Ini kalau Pileg sudah alhamdulillah, tinggal Pilpres, karena mereka Pilpres dengan Pileg ini sejalan, berbarengan. Makanya kita menunggu dengan dakdikduk. Oh gitu. Apa yang akan diumumkan, apa yang akan terjadi, siapa calon-calon putra-putra terbaik kita, itu dengan dakdikduk, Bah. Oh, jadi bacalek udah aman. Jadi Pilpres belum. Itu yang masih belum. Mungkin ada beberapa hal, seperti saya ini kan partai PKS, Bah. Saya tahu PKS ini komitmen. Kalau bahasa agamanya amanah. Iya. Dan apalagi Nasdem. Nasdem itu yang gebrakan awalnya itu luar biasa. Dan Nasdem ini saya rasa seperti ini, Bah, seperti orang pintar gitu. Kenapa? Belum waktunya Jokowi untuk 2 periode, dia udah putuskan. Bukan seperti memang orang pintar.
Iya, maksudnya ada kepintaran yang Iya. di luar inilah Bang, di luar nalar. Bacaan politiknya canggih. Bacaan politiknya luar biasa. Dan sekarang dia dengan gagah berani, dengan sebuah komitmen, dengan demi menyelamatkan bangsa, demi perubahan. Wah, luar biasa Surya Paloh memprediksi dan tidak tanggung-tanggung mengusung Anies Baswedan untuk kandidat presiden, Bang. Bersama PKS. Bersama PKS dan Demokrat. Iya. Hari ini Demokrat memang agak sedikit terganggu. Woi, ada apa tuh? Ya, mungkin ada bahasa dari beberapa orang politik atau netizen, perampok atau apalah, masa partai orang diambil segala macam lah. Itu kan kita diberikan pendewasaan dalam berpolitik. Jadi, namun yakinlah dengan putusan bahwa siapa John apa namanya? Putusan kemarin? Oh, itu kayak masalah Mahkamah Agung ya. Ya. Nah, itu kita lupakan dulu lah. Ya, maksudnya itu dia sudah tidak jadi anggota. Ya, berarti ya satu sisi insya Allah kalau sudah insya Allah yang putusan tak masalah Mahkamah John tadi sudah diputuskan, iya, insya Allah ya dampaknya masalah Muldoko juga akan diputuskan hal yang sama kan. Namun yang membuat rancu, mungkin panas dan viral hari ini, Bah, padahal kita tahu SBY itu orang yang gagah berani, orang yang bijaksana, dihujat di apapun, dia tetap santai. Mau diambil sikap seperti apapun, dia tetap gentle menghadapi. Demikian juga AHY. Namun kita nggak mau hari ini kita kelihatan ada berita yang luar biasa. Ini kalau dibilang bagus, Bah. Ada kingmaker yang mau muncul, yaitu seorang tokoh perempuan dari cucunya presiden pertama ya, Bah? Kedua? Ya, pertama. Pertama. Ya. Nah, muncul sebagai kingmaker. Nggak apa-apa, tapi kita dalam hal ini tolong komitmen perubahan jangan terusik. Jangan terusik dan jangan ada yang mengusik. Biar kelar satu persatu persoalan. Gitu ya. Begini, Bah. Mungkin kita dalam koalisi perubahan ini semuanya dalam keadaan soft. Tidak ada yang dominan. Saling santun. Saya bangga berada dalam kader PKS. PKS juga komitmen. PKS yang saat ini bisa menjadi role model dalam tidak tengaling-aling, yang walaupun ada negosiasi jabatan, ini kan sudah waktu sudah senja, hampir malam, esok akan pagi. Alhamdulillah, it's the best PKS. Saya bangga, Bah. Tapi ada yang menggerus, ya kan, Bah? Saya bangga sebagai kader yang baru saja dinobatkan menjadi partai PKS. Nah, jadi caleg lagi ya. Jadi caleg DPR pusat ya. Insya Allah, Bah. Nah, dalam hal ini semua ingin yang terbaik. Jadi jangan ada orang yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Sekalipun kita tahu bahwa politik adalah identik dengan kepentingan. Karena tidak ada yang abadi. Sahabat, keluarga, famili, tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Ini kan sebuah anekdot. Ini sebuah yang digaung-gaungkan dalam berpolitik. Namun, apakah kita tetap berazas seperti itu? Tidak ada azas santun, azas rasa malu. Rasa malu, Bah. Kenapa?
ketika kita sudah melihat orang sudah akur, sudah nyaman bersama, Bok jangan diganggu-ganggu lah. Siapa tuh yang ganggu Bunda? Ya kan ada, dengan mengandalkan kekuasaan, dengan mengandalkan merasa hebat, dia mencoba Cawe-cawe. bermain panas loh, Bah. Seperti akrobat yang dalam tong itu, Bah. Mungkin terlatih sih, kan bisa naik, bisa turun tuh motor itu, Bah. Iya. Namun ingat, tidak ada yang sempurna. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Oh gitu ya. Jadi hari ini saya jujur, Bah, mungkin setiap ada saya menyampaikan beberapa komentar, saya menyampaikan seneng ada pernah terjadi perempuan menjadi presiden, Bah. Zamannya Ibu Megawati, Bah. Terus Ibu Megawati ini yang memberikan saya penghargaan sebagai organisator terbaik 2003. Oh. Ada sertifikatnya, Bah. 22 Desember. Iya. Nah, namun dengan berjalannya waktu, Ibu Mega ini kadang-kadang tidak komitmen. Hari ini ngomongnya lain, besok ngomongnya lain. Katanya pro wong cilik. Ternyata karena bukan kita menganggap dia tidak ikhlas melepaskan jabatan, bukan, Bah. Namun janganlah menjadi jabatan itu menjadikan dia sepertinya momok di bangsa ini, Bah. Jujur, seorang Ibu Megawati, putri terbaik bangsa ini, pernah menjadi presiden. Dia memang pinter loh, Bah. Hari ini dia yang memegang. Jadi mesti beliau mengingatkan, memotori. Ya mesti beliau mengingatkan putrinya, ini ada perahu yang sudah tinggal berlayar. Apa itu, Bah? Iya, PKS, Nasdem. Putrinya kan sama Demokrat ini kan sudah satu perahu, ya kan? Ya. Sudah punya calon sendiri. Nah tiba-tiba wakilnya ini kan coba diajak, calon wakilnya kan coba diajak ketemu. Siapa itu, Bah? Itu kan ada rencana pertemuan antara Puan dan AHY. Itu bikin gaduh. Berarti calonnya Anies AHY ya, Bah? Iya, ini kan sudah terbaca di publik ya, bahwa calon terkuat itu kan Anies AHY ya. Nah tiba-tiba sekarang AHY ada rencana pertemuan, Sekjen sudah bertemu, akan mempertemukan antara AHY dan dan Mbak Puan sebagai kingmaker tadi. Nah, menurut Bunda ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau saya lihat, Bah, mungkin Puan akan profesional. Dia sebagai kingmaker atau tim pemenangan, ya silahkan aja mau ketemu sama semua calon. Namun kan tidak akan merubah. Kita yakin dan percaya SBY orang pintar, AHY orang hebat. Ya, tapi kan tidak mungkin akan tergerus. Nah, waktunya Bunda yang tidak tepat. Karena saya lihat peta per hari ini setelah rencana pertemuan itu kan jadi gaduh lagi. Jadi saya sebagai ketua LSMP prihatin, jujur Bunda. Khawatir apa prihatin? Prihatin. Wow. Ya, kenapa putra-putra terbaik bangsa ini langkahnya itu ya tidak mencontohkan yang baik gitu loh. Kalau contoh yang baik itu, ini sudah satu gerbong ini sudah rapi, ya sudah biarin aja berjalan gitu loh. Jangan dikata-kutik gitu loh. Karena terlalu banyak nih kalau lihat koalisi perubahan ini, halangannya kan dahsyat sekali ya. Dahsyat luar biasa. Kadang-kadang orang kalau mau diangkat derajatnya memang cobaan luar biasa. Anies ini luar biasa. Ya udah luar biasa, jangan ditambah lagi lah, Bunda. Ya. Sudah luar biasa beratnya, masa ditambah lagi? Ya. Ya seharusnya kan yang sudah rapi, sudah ini tinggal koalisi ini kan sudah clear nih, yang 3 partai ini gitu loh, sudah tidak ada masalah apa-apa, sudah ada semacam piagam, sudah ada perjanjian.
kalau orang mau nikah tuh kan sudah lengkap semua nih, tinggal pestanya doang gitu loh. Nah, Iya, Bunda diantaranya kan ada apa yang diusung kan oleh PKS kan. ya. Nah, itu gimana perasaan Bunda? Tiba-tiba calon yang sudah tinggal pengantin disandingkan ada yang cawe-cawe gitu loh. Mungkin ada dua sisi ya, Pak. Kalau sisi Puan Maharani sebagai kingmaker best lah, Pak. Tapi apakah mungkin Puan Maharani akan merubah cara berpikir AY atau SBY untuk mengangkangi atau mencederai petisi yang sudah ditandatangani? Saya rasa tidak, Pak. Insya Allah. Karena petisi yang sudah ditandatangani. Harapannya seperti itu. Ya, petisi yang sudah ditandatangani Ya. itu komitmen. Harapan. Bah, itu malaikat tahu, bah, Allah juga lihat. Ya. Jadi nggak mungkin saya rasa nih, bah ya. Yang 3 orang ini. Itu kalau akal sehat ya, nggak mungkin ya. Ya, ya, bah. Kita banggalah jadi kader PKS. Kita banggalah lihat Surya Paloh sebagai putra bangsa yang luar biasa. Dan juga pada Pak SBY yang smooth, tidak memancing persoalan gimana pun. Tapi SBY itu nggak juga bisa gampang digituin, bah. Jadi mungkin kekhawatiran atau rasa-rasa ini dari Abah, bahkan banyak orang yang menilai ini akan terjadi propaganda, bah, akan terjadi persoalan baru gitu. Ya memang kelihatan kok kalau kita bisa baca peta. Tapi mudah-mudahan enggak, bah. Nah, kita baca peta politik terkini ya, dengan rencana pertemuan itu timbul kegaduhan baru, Bunda. Kegaduhan yang begitu mencemaskan ya. Kalau saya jujur mencemaskan gitu loh. Jadi alangkah indahnya, oke lah, nawaitunya bagus, tapi mungkin momennya tidak tepat, waktunya yang tidak tepat. Tapi gini, bah, kita lihat politik di negara kita ini sudah hampir dewasa memahaminya, bah. Jadi contoh ya, bah ya, hari ini pengumuman itu melihat kebijaksanaan institusi dari MK itu sendiri. Dan ada 3 partai yang sudah berkomitmen, itu nggak gampang digoyah, bah. Semua orang-orang pintar itu, bah, nggak gampang digoyah. Dan di sini kan kita lihat Ibu Megawati memberikan porsi Puan Maharani itu kan sebagai kingmaker, bukan sebagai calon. Jadi itu sudah profesional juga mengantisipasi persoalan ini, memperkecil permasalahan, bah. Karena gini, kita menganggap ini persoalan besar, ternyata bisa diatasi, masih bisa standarisasinya masih dalam batas normal, bah. Nah, dilema-dilema, polemik-polemik atau namanya juga konflik-konflik yang dibuat oleh manajemen konflik, semoga mereka semua bisa mengurai konflik itu, bah. Jadi ini diciptakan konflik itu, bah, agar suasana pemilu itu tidak melempem gitu. Ini analisa hukum saya, bah. Iya, bah. Tapi kita percaya komitmen dari 3 partai ini nggak sembarangan. Ini bukan partai kaleng-kaleng loh, bah. Cara berpikir mereka nggak sembarangan. Jadi rencana pertemuan antara Puan sama ini itu salah satu strategi manajemen konflik. Bisa saja, bukan. Itu mungkin ada sebuah namanya juga kingmaker, tim pemenangan. Mungkin ada clue-clue yang akan disampaikan. Nah, tapi tidak akan menggoyah. Insya Allah tidak akan menggoyah komitmen yang sudah dibuat petisi tanda tangan, yang ditandatangan dilihat oleh bangsa ini. Bahkan Allah dan malaikat pun tahu, bah, itu ditulis. Kenapa, bah? Ini partai yang 3 ini benar-benar partai yang sudah luar biasa. Kenapa? Mereka bukan
sembarangan untuk memberikan tanda tangan itu. Punya pemikiran, punya landasan, punya perhitungan, dan berbagai macam yang sudah digodok menjadi satu kesatuan ini. Nah, mereka sudah bersama-sama membuat yaitu perubahan. Jadi judulnya aja perubahan. Nah, nggak gampang bah. Mereka dinilai, dilihat oleh bangsa ini. Mereka akan mengkerdilkan dirinya. Mereka akan mengkerdilkan partainya jika mereka melenceng dari komitmen itu, bah. Oh gitu ya. Iya, saya yakin dan percaya bisa saja. Itu kan di dalam, Bunda ya. Bukan bah, di luar juga. Ini kan kita menghimbau ya bah, agar kekhawatiran daripada masyarakat yang viral hari ini bahwa akan ada pertemuan seperti yang tadi disampaikan. Ya, kalau istilah saya tuh Bunda, itu namanya kegenitan politik. Bisa saja bah, atau kenapa sih syahwat politik sedang bagaimana bah? Iya, kenapa? Namanya seksi semua bah. Kenapa sih bilang kegenitan politik? Ya, sebetulnya tidak perlu terjadi, gitu loh. Tidak perlu terjadi karena hal ini sangat mengganggu, terutama saya, ya, sebagai pemerhati, sebagai yang terlalu peduli dengan bangsa dan negara ini. Kita senang dengan banyak calon yang sudah mengelompok masing-masing. Ya sudahlah, jangan saling ganggu lah. Ya, saya tahu Abah itu baper, saya tahu Abah itu sangat memikirkan konstitusi agar peristiwa ini semua yang akan berjalan pesta demokrasi ini akan bahagia, aman. Mungkin itu yang Abah khawatirkan. Saya tahu itu, namun percayalah bah, mereka semua tidak ada yang bisa mulus bah. Wah, ini perasaan hati seorang ibu ya. Iya, sebagai seorang ibu sah saja ada gelitik-gelitik politik itu, di mana pemain politik itu melihat bolanya kemana, seperti main main bola bekel gitu bah, atau main bola keranjang itu. Kalau Malaysia bilang atau orang Riau bilang bola keranjang, itu bola bah? Basket. Nah, itu nggak mungkin kita bisa langsung lompatkan basket itu. Bola itu harus diayun dulu. Tang. Setinggi mana dia baru bisa diloncat, bah. Gitu. Jadi mungkin itu, bah ya. Kita bisa mengimplementasikan persoalan politik di bangsa ini. Insya Allah baik-baik saja. Dinamika harus berjalan dengan baik. Karena tanpa ada dinamika, nggak mungkin lah bah. Indonesia kan bukan bangsa yang bisa diatur. Ya, karena semuanya pintar. Ibarat seorang pemain bola bah, yang main bola itu sesak napas bah. Tapi komentatornya luar biasa bah. Jadi kita Indonesia nih hanya suka menilai. Tapi kalau main belum tahu. Ya, jadi gini Bunda, kembali lagi ke tadi, saya jujur prihatin ya. Saya berharap dengan bisik-bisik kita ini, saya menghimbau ya, insya Allah putra-putri terbaik bangsa ini ikutlah permainannya yang bagus-bagus gitu loh ya. Jadi kalau ini sudah terasa mengganggu, sudah mulai kegaduhan muncul sana sini, ya lebih baik dibatalkan saja pertemuan itu, sehingga tidak menambah kegaduhan yang baru, karena pro kontra ini begitu banyak, luar biasa di medsos. Tapi begini ya bah ya, ketika sebagai ketua DPR yang tidak mengambil porsi menjadi calon presiden, tidak mengambil porsi sebagai wakil presiden, dia menjadi kingmaker pemenangan pemilu. Kingmaker itu kan tim pemenangan pemilu. Iya, itu kan di sisi sendiri. Dia kan sudah punya calon, Iya bah, maksudnya dia udah punya calon Ganjar. Ya kan Ganjar calonnya dia sebagai tim pemenang. Ya jangan ganggu yang lain lah. Ya, mungkin kan saya bilang tadi dengan teknik cara orang membuat ini kan lagi seksi nih bah. Bagaimana menggelitik sana, menggelitik sini. Tidak bagus, karena pos saat ini Bunda, kan kita sudah lihat nih, kalau kita sudah siap-siap mau bersanding gitu loh. Nah tiba-tiba
ada orang luar masuk. Kan yang lain kan terusik Bunda. Oke lah yang yang dicawe-cawe mungkin berasa nyaman-nyaman saja. Tapi yang lainnya kan terusik. Masa Bunda nggak terusik sih Bunda? Tahu bah, cuman kan begini bah, Abah khawatir, bukan Abah aja yang khawatir, hampir separuh Indonesia nih khawatir sampai penetapan calon itu bah, sampai mengambil nomor mengantarkan calon tersebut dengan pasangannya masih ini bah, bukan Abah saja, namun dalam hal ini gelitik-gelitik itu membuat suasana lebih seksi dan mudah-mudahan akan lebih bisa mengurai beberapa konflik gitu bah. Saya sepakat ya, untuk mengurai konflik saya sepakat, tapi saya tetap tidak sepakat timing yang tidak tepat. Ya, timing yang tidak tepat. Ya, itu sehingga kekhawatiran sah saja. Timbul kegaduhan baru. Itu yang saya nggak sepakat ya. Jadi mudah-mudahan cara-cara seperti ini sudah harus diakhiri. Mudah-mudahan apa yang Abah khawatirkan, apa yang para pengamat politik mengkhawatirkan persoalan ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Karena semua sudah hampir di penghujung godokan ya, Bah ya. Tim koalisi perubahan sudah hampir mengerucut dan beberapa sudah mengerucut kok, calon anak bangsa terbaik mungkin dari beberapa yang kita lihat sudah mulai semuanya mengerucut. Mudah-mudahan secepatnya kita mendaftarkan dengan konstitusi dengan aman dan tidak ada polemik-polemik, karena dengan adanya kingmaker tadi, kita mengharap menjadi profesional, melihatkan bahwa politik Indonesia ini sudah mendekati baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu bisik-bisik ini kita sudahi ya. Boleh. Atau masih perpanjang lagi? Saya rasa itu bah, cuman ini ya. Poin-poinnya sudah hampir lengkap ya. Ya, kalau menurut saya bah itu semua sudah mengerucut. Saya rasa nggak ada yang baru. Kita mengharapkan juga tidak ada yang baru. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Dan adanya peristiwa yang dikhawatirkan, namanya juga kingmaker bah, bukan calon capres dan calon wapres. Waduh, ini apa namanya bisik-bisik dengan tokoh muda. Waduh. Udah tua loh bah. Calon DPR pusat semakin seru ya. Insya Allah kita berlanjut lagi episode yang minggu depan yang lebih hangat ya, lebih hangat tapi menyejukkan hati. Siapa? Suasana hangat tapi hati sejuk. Mudah-mudahan ini membuat hati sejuk. Seluruh bangsa Indonesia akan menyambut pesta demokrasi, pesta rakyat dengan bahagia. Tidak ada hal yang akan seperti dikhawatirkan. Karena tidak mungkin kita jatuh di tempat yang sama dua kali bah. Tidak mungkin peristiwa-peristiwa yang menyakitkan lalu akan terjadi lagi. Insya Allah pendewasaan politik akan lahir. Karena kebijakan dari pemimpin, kebijakan dari kesadaran, karena kita juga sudah di penghujung usia bah, kesadaran tokoh-tokoh politik yang sudah usia lanjut akan berpikir lebih baik untuk anak cucu ke depan. Karena ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Dunia berputar ya. Dunia berputar. Insya Allah tidak ada yang abadi. Ya, jadi tidak ada yang abadi, dunia ini nggak ada yang abadi, dunia fana. Kita harus berpedoman bahwa Tuhan selalu ada bersama orang-orang baik. Karena orang baik diam, orang jahat semena-mena. Padahal orang jahat itu sedikit loh Bang. Jadi orang baik jangan diam ya. Jangan diam. Jadi orang jahat sedikit, orang baik itu banyak. Tapi diamnya orang baik, orang jahat semena-mena. Ya, jadi
apa namanya kita tutup, kita sambung dengan bisik-bisik berikutnya. Siap, Pak. Orang diam itu adalah sedikit tapi baik. Gimana, Bunda? Orang baik itu banyak. Orang jahat itu sedikit. Iya. Diamnya orang baik, maka orang jahat semena-mena. Oke, kita sambung lagi episode berikut dengan statement Bunda terakhir tadi ya. Siap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has Channel. Insya Allah bermanfaat buat pencerahan politik terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Has Channel. Semoga di hati kita semua. Amin, amin. Terima kasih, Bunda. Siap. Terima kasih, Pak.